Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks ini yang namanya operasi ya, berarti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi untuk di matriks sendiri pembagian itu terpisah ya. Jadi pembagian itu bisa disebut invers. Sekarang ini itu tentang penjumlahan, pengurangan, sama perkalian aja. Waktu minggu kemarin kalian udah lihat kan videonya yang dari Paris itu tentang macam-macam matriks. Nah, perlu kalian ketahui juga matriks itu banyak jenisnya. Nah, sebelumnya kita flashback dulu apa aja sih jenis-jenis matriks. Yang pertama misalkan ada matriks kolom, matriks baris, ada matriks nol, ada matriks persegi, matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas, juga ada matriks yang ditranspos ya, yang dibalikin jadi baris dan kolom. Nah, setelah kalian kuasai jenis-jenis matriks kemarin, jadi kita lanjut ke penjumlahan matriks. Yang namanya penjumlahan berarti ditambah dong ya. Nah, syaratnya adalah dua matriks dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Jadi ordonya harus sama. Ordo itu apa sih? Ordo itu yang kayak kemarin, yang ada baris dan kolom. Jika ordo dari kedua matriks tersebut sama. Jadi dua matriksnya, kalau misalnya menjumlahkan dua matriks, itu matriksnya harus sama. Jadi ordo itu misalkan matriksnya itu A ya. Nah, ordonya yang pertama ditulis itu baris dulu. Jadi ada berapa baris dari matriks ini? Jadi misalkan I kali J. Nah, gitu ya. Jadi J itu kolom, I-nya baris, J-nya kolom. Baris itu yang ke samping, kalau kolom yang ke bawah. Jadi ada berapa baris ke samping dan berapa kolom yang ke bawah gitu. Terus bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut. Jadi kalau misalnya letaknya di baris pertama kolom pertama, berarti dijumlahinnya juga dengan yang letaknya sama, yaitu yang di baris pertama dan kolom pertama juga. Kalau dijumlahkan yang baris kedua dan kolom kedua, nah yang keduanya juga sama, baris kedua dan kolom kedua juga. Jadi yang seletak ya, yang letaknya sama. Contoh, diketahui matriks A negatif 2, 5, 6, negatif 7. Dan B sama dengan negatif 3, 8, negatif 5, 9. Tentukan A tambah B dan B tambah A. Nah, kalau yang pertama dulu ya, yang A tambah B. Nah, sebelum ke sini, ini ordonya udah sama belum sih? Antara matriks A dan B. Nah, kita harus lihat dulu, ordonya kan harusnya syaratnya sama ya. Nih, karena di syarat yang tadi di atas ordonya harus sama, berarti sebelum dijumlahkan cek dulu ordonya sama enggak. Yang A ini ordo berapa? Barisnya berapa ini A? Di ordonya berapa ini? Ini baris ke-1, ini baris kedua. Ya. Ini baris ke-1, ini baris kedua. Jadi ada berapa baris? 2. Yang ke bawah itu kolom. Nah, jadi ini kolom ke-1, kolom kedua. Jadi ada 2 kolomnya. Berarti di sini ordonya 2 kali 2. Nah, sekarang yang B. Ini baris ke-1, ini baris kedua. Berarti barisnya ada 2. Terus kolomnya yang ke bawah ya. Ini kolom ke-1. Terus ini kolom ke-2. Jadi ada 2 kolom. Jadi ordonya 2 kali 2. Yang ini baris ya, yang ini kolom. Ini juga sama ya, baris, kolom, selalu urutannya itu baris dulu baru kolom. Sekarang tentukan A tambah B. Nah, kita tulis dulu ya matriksnya. Ini 2, 6, 5, negatif 7, tambah 8, 9, sama dengan. Nah, yang seletak syarat yang kedua itu bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan
elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut. Jadi yang seletak yang posisinya samaan ya. Jadi di sini ada negatif 2, berarti di sebelah sini posisinya dia ada di baris ke-1, kolom ke-1. Berarti sama yang di baris ke-1, kolom ke-1 lagi. Jadi negatif 2 tambah negatif 3. Yang bawah 6 berarti posisinya di sini sama yang di sini lagi. 2 kolom ke-1. Jadi ini juga baris kedua, kolom ke-1. Jadi 6 tambah negatif 5. Karena ini tambah ya. Terus 5 tambah 8. Negatif 7 tambah 9. Berarti ini ada di baris kedua, kolom kedua. Ini berapa nih? Negatif 5. 6 tambah negatif 5, 1. Ini 13. Ini 2. Ya, jadi hasilnya. Berarti B dulu yang ditulis di sini. B-nya yang ini ya. Negatif 3 sama negatif 5. Terus 8, 9. Ditambah yang A. Negatif 2, 6. 5, negatif 7. Sama dengan, oke, sekarang yang kotak lagi. Negatif 3. Berarti ditambah negatif 2. Negatif 5 tambah 6. Negatif, 8 tambah 5. 9 tambah negatif 7. Jadi berapa nih? Ini min 5. Ini 1. 13, ini 2. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini hasilnya sama nggak sih? A tambah B kan segini ya. B tambah A segini. Sama kan hasilnya ya. Oke, ini sama. Berarti A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh 2. Diketahui matriks P sama dengan 1, 2, 3, 5, Q, 6, 8, 2, 1, dan R, 5, 1, 4, 2. Tentukan P tambah Q tambah R. Nah, tapi ini di sini di dalam kurung ya. Ini semuanya P tambah Q tambah R. Cuma yang pertama P tambah Q dulu, nanti baru dijumlahkan dengan R. Yang kedua P dulu, P tambah ini Q tambah R dulu, nanti hasilnya jumlahkan sama P. Berarti yang di dalam kurung dulu ya, P tambah Q. Berarti 1 tambah sama dengan ini 7 yang seletak ya, langsung aja. 1 tambah 6, 7. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 8, 10. 5 tambah 1, 6. Nah, ini kan hasilnya P tambah Q. Sekarang hasil ini ditambahin dengan R, berarti P tambah Q ditambah R. Berarti P tambah Q-nya yang ini ya. 7, 5, 10, 6. Tambah R-nya ini 5, 1, 4, 2. Sama dengan, langsung ya. 7 tambah 5, 12. 5 tambah 4, 9. 10 tambah 1, 11. 6 tambah 2, 8. Nah, ini B yang di dalam kurung dulu, kita tambah R. Q-nya 6, 8, 21. Tambah R-nya 5, 1, 4, 2. Sama dengan 6 tambah 5, 11.
8 tambah 1, 9. 2 tambah 4, 6. 1 tambah 2, 3. Nah, udah dapat Q tambah R-nya, berarti hasil Q tambah R ini ditambahin sama P. Nah, P-nya ini 1, 2, 3, 5. Tambah Q tambah R-nya ini ya. 11, 9, 6, 3. Nah, langsung jumlahin 1 tambah 11, 12. 3 tambah 6, 9. 2 tambah 9, 11. 5 tambah 3, 8. Ini ya. Hasilnya sama nggak sih? Yang ini sama yang ini? Sama ya? Berarti kesimpulannya pada penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif. Yang tadi yang awalnya komutatif itu A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi komutatif itu dibalikin ya. Ini untuk berlaku untuk yang penjumlahan. Jadi yang tadi kayak yang contoh 1, A tambah B itu hasilnya sama dengan B tambah A. Jadi kalian boleh ngitung dibolak-balik gitu ya. Jadi bisa dibolak-balik. Jadi misalnya kalau disuruhnya A tambah B, tapi kalian ngitungnya B dulu tambah A. Nah itu boleh. Karena hasilnya sama aja ya. Terus yang kedua asosiatif. Asosiatif itu yang kayak contoh 2. Jadi ada 3 matriks misalkan. Nah, yang pertama yang dikerjain yang di dalam kurung ini, yang P tambah Q. P tambah Q dulu. Nah, nanti hasilnya tambah R. Tapi kalau misalnya kalian mau ngerjainnya Q tambah R dulu, nanti hasilnya tambahin P, itu boleh banget gitu ya. Jadi hasilnya sama aja. Jadi boleh pakai yang ini atau yang ini. Contoh 3. Nah, ini ada matriks lagi. Ini ordo berapa sih? Cek dulu ini ordonya sama enggak. Jadi ini ordo yang pertama berapa baris nih? Ini baris ke 1, 2, 3 tuh. Ini kolom ke 2. Jadi 2. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi ordonya 3 kali 2. Yang ini juga ya, cek ya. Ini berapa baris? 1, 2, 3. 3 ordonya kolomnya yang ke bawah. Berarti ini kolom ke 1, kolom ke 2. Jadi 3 kali 2. Nah, ini baris, jangan ketukar ya kalau baris itu yang ke samping. Jadi kalau kalian disuruh baris berarti kalian tuh ke samping sebenarnya. Ya. Dan kalau kolom itu yang ke belakang, dari jajaran depan ke belakang gitu ya. Jadi yang ini, yang 3 ini baris. Yang 2 ini kolom. Ini juga sama ya, ini baris, ini kolom. Oke, kita jumlahkan. Cari yang seletak. Kita jumlahkan dengan yang seletak. 1 tambah 1. Itu bisa aja ya. 1 tambah 1. 2 tambah 2. Yang bawahnya 4 tambah 3. Terus ini 4 tambah 3. 3 tambah 0. 1 tambah 1. Nah, jadi berapa? 2. Ini 4. Ini 7. Ini 7. 3, 2. Jadi matriks 2, 4, 7, 7, 3, 2. Untuk ngebacanya itu boleh 27, 43, 72, terserah ya, boleh bacanya samping asal beraturan aja. Jadi misalnya kalau bacanya ke samping, ke bawahnya juga harus bacanya ke samping gitu. Jangan misalnya disilang 2, 3, 7, 4. Nah, itu ngaco ya. Jadi kalau nggak bacanya ke samping sesuai barisnya atau nggak sesuai kolomnya dulu. Pengurangan matriks. Nah, tadi udah paham belum yang penjumlahan? Masih gampang ya, kayak ngejumlahin anak SD gitu ya. Nah, pasti pada bisa lah jumlahin ya. Terus sekarang pengurangan, sama aja, syaratnya sama, harus ordonya harus sama, dan bentuk operasinya itu caranya harus yang
yang seletak juga. Jadi kita langsung ke contoh ya. Jika matriks A 3, negatif 2, negatif 1, 4, dan B, negatif 5, 7, negatif 1, 0, hitunglah A kurang B. A kurang B. Ini ordernya udah sama ya. Ini order 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini ordernya juga 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Jadi 3, negatif 1, negatif 2, 4, dikurangi negatif 5, negatif 1, 7, 0, sama dengan 3 dikurangi negatif 5. Negatif 1 dikurangi negatif 1. Negatif 2 kurangi 7. 4 kurangi 0. 3 ini ada negatif kali negatif kan jadi positif. Jadi 3 tambah 5. Terus ini negatif 1, negatif dikali negatif jadi positif. Jadi negatif 1 tambah 1. Negatif 2 dikurangi 7. Jadi negatif 9. 4 kurangi 0, 4. Jadi sama dengan 3 tambah 5, 8. Ini 0. Negatif 9, 4. Yang tadi ada 2 matriks, sekarang ada 3 matriks. Diketahui A 3, 2, 5, 1, B negatif 1, 6, negatif 4, 7, C 0, negatif 3, 9, 2. Tentukan A kurang B kurang C. Tapi karena yang di dalam kurungnya B kurang C, berarti sesuai yang diminta, kita coba kerjakan dulu yang di dalam kurung. Yang B kurang C. Nah, cek dulu ordonya udah sama belum semuanya. Sama ya, ini yang A, ordonya ini barisnya ada, ini baris ke-1, baris ke-2, kolom ke-1, kolom 2, berarti ordonya ada 2 kali 2. Baris 1, 2, kolom 1, 2, berarti ordo 2 kali 2 juga. Yang C, baris ke-1, baris 2, kolom 1, kolom 2, berarti ordo 2 kali 2. Semua ordonya udah sama. Jadi cari dulu B kurang C. Negatif 1, negatif 4, 6, 7, dikurangi 0, 9, negatif 3, 2. Langsung ya. Negatif 1 kurangi 0, negatif 1. Negatif 4 kurangi 9, negatif 4. Negatif lagi 9, berarti jadi negatif 13. 6 kurangi negatif 3, berarti ini kan min, ketemu min jadi tambah. Jadi 6 tambah 3, 9. 7 kurangi 2, 5. A kurangi B kurang C. A nya yang ini, B kurang C nya yang ini. A nya 3, 5, 2, 1, kurangi ini B kurang C, negatif 1, negatif 13, 9, 5. Sama dengan, langsung ya, 3 kurangi negatif 1. Min ketemu lagi sama min. Min kali min plus, jadi 3 tambah 1. Jadi 4. 5 kurangi negatif 13. Negatif kali negatif positif. Berarti 5 ditambah 13. 2 kurangi 9. 7. 1 kurangi 5. Berarti negatif 4. Nah, ini deh hasilnya. Dapat disimpulkan kalau pengurangan matriks itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Nah, kenapa nggak berlaku? Di sini nggak ditulis secara rinci ya. Jadi A kurang B tadi kan hasilnya udah ada ya tadi contoh 1. Nah, B kurang A-nya kalau kalian emang penasaran,
Jadi kalian cari sendiri aja B kurang A. Hasilnya sama nggak sama A kurang B? Kalau beda berarti ini tidak berlaku. Jadi nggak boleh dibolak-balik kalau yang pengurangan. Jadi kalau disuruhnya A kurang B, ya udah kalian kerjainnya A kurang B. Jangan dibalikin jadi B kurang A. Karena hasilnya nggak akan sama. Gitu ya, hasilnya beda. Terus yang asosiatif juga nggak berlaku. Jadi yang untuk yang A kurang B kurang C, yang A kurang B-nya di dalam kurung ini hasilnya nggak akan sama dengan A kurang B kurang C yang di dalam kurung ini. Gitu. Nah, tadi udah dicoba tuh yang ini ya, A kurang B kurang C dalam kurung. Nah, kalau kalian penasaran juga boleh dicobain yang A kurang B-nya dulu berapa, nanti hasilnya kurangi C. Hasilnya sama nggak sih? Perkalian skalar dengan matriks. Misalkan Kak, di sini adalah skalar. Skalar itu sama aja dengan dimisalkan dengan kata lainnya konstanta lah ya. Konstantanya tentunya dalam bilangan real. Nah, misalkan kalau kalian isi berapapun, mau negatif, mau positif, pokoknya bilangan real aja ya, semua bilangan berarti bisa kan. Nah, jadi K-nya ini mau diganti bilangan berapapun, jadi pengerjaannya itu K dikali masing-masing anggota dari matriks. Gitu ya, jadi jangan salah satunya aja yang dikalinya, tapi harus semua anggota dikali sama K. Jadi adil kan? Jadi K dikali A, jadi KA. K kali B, KB. K kali C, KC, K kali D, KD. Jika matriks A negatif 27, 3, negatif 2, 4, 0, hitunglah matriks negatif 2 kali A. Ini ordo berapa? Coba kita cek. Ada berapa baris? Baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Berarti ada 3 baris. Ada berapa kolom? Yang ke bawah. Ini 1, kolom 1. Ini kolom 2. Jadi 3 kali 2. Jadi ordonya 3 kali 2. Yang ditanya adalah negatif 2 kali A. Berarti negatif 2 di sini adalah sebagai skalarnya ya. Sebagai K-nya kalau di sini. Negatif 2 A sama dengan negatif 2 kali A. Ini ya. Negatif 2, 3, 4. 7, negatif 2, 0. Nah, kalikan dengan semua anggotanya. Negatif 2 kali negatif 2. Sini aja tulis ya. Kali negatif 2. Negatif 2 kali 3. Kali 3. Negatif 2 kali 4. Negatif 2 kali 7. Negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali 0. Nah, berapa nih? Negatif 2 kali negatif 2, 4. Negatif 2 kali 3, 6. Negatif 2 kali 4, negatif 8. Negatif 2 kali 7, negatif 14. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Negatif 2 kali 0, 0. Nah, jadi hasilnya ini. Perkalian lagi nih, tapi bukan yang skala. Gimana sih kalau matriks ketemu matriks lagi dikalikan? Ada syaratnya ya, jadi nggak sembarang juga. Ada syaratnya. Syaratnya gimana? Nah, ini. Misalkan ada 2 matriks dikalikan. Ada matriks A dan matriks B. Matriks A dikalikan matriks B. Misalkan menghasilkan matriks baru, yaitu misalkan disebutnya matriks C. Nah, matriks A ini tetap harus memperhatikan ordo ya. Kalau perkalian, beda sama penjumlahan sama pengurangan, itu bukan yang seletak. Kalau perkalian 2 matriks, bukan yang seletak sama seletak, enggak ya. Tapi nanti ada caranya sendiri. Jadi misalkan yang A itu ordonya M kali N. Nah, yang B itu sebagai pengalinya, ordonya misalkan N kali P. Nah, ada syaratnya kalau mereka bisa, jadi nggak semua matriks itu bisa dikalikan. Jadi syaratnya itu, di mana kolom yang matriks pertama itu harus sama dengan baris di matriks kedua.
Jadi ini kan kolom nih posisinya ya. Kalau di matriks awal, misalkan A kali B, kolomnya itu N misalkan. Yang B barisnya itu N. Jadi yang kolom di pengali yang matriks yang pertama itu harus sama dengan baris di matriks yang kedua. Nah, nanti menghasilkannya M kali P. Kalau selain M kali P berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Kalau misalnya kira-kira dibalik nih, B kali A sama nggak ya? Coba kita hitung-hitung aja. Misalnya B. Berarti kan kalau B itu ordonya N kali P ya. Ya kan, yang ini ya. Misalkan dikali matriks A. A itu ordonya M kali N. Nah, bisa nggak sih dikali? Berlaku nggak sih komutatif di sini di dalam perkalian? Kalau tadi penjumlahan berlaku ya komutatif, kalau di perkalian berlaku nggak? Nah, ngeceknya gini aja, ini kan B ordonya N kali P, A ordonya M kali N, berarti nah kolom yang ini, kolom yang di matriks yang pertama, yang B, itu kan harus sama dengan baris di matriks yang kedua. Nah, ini kan beda, P sama M beda ya, harusnya kalau di sininya P, di sini juga P gitu. Kalau di sininya 3, di sininya juga harus 3. Jadi karena ini beda, mereka nggak bisa dikalikan. Jadi ini tidak bisa dikali. Jadi selain memperhatikan letak, tapi juga mengalikannya itu baris dikali kolom. Jadi untuk matriks yang pertama itu dikali sama kolom yang matriks kedua. Ayo, bingung ya, udah mulai bingung ya, ini masuk perkalian. Jadi A, ini ya, A itu kan ini ya, kita perhatikan dulu A sama B. Ini kan satu baris nih. Nah, satu baris ini harus kita kalikan dengan satu kolom ini. Satu kolom ke bawah. Ya, jadi A kali P, sini ya, A kali P, tambah B kali R. Jadi ini satu kesatuan loh. Jangan dipisahin, jadi ini satu kesatuan. Nah, oh ya kita cek dulu nih ordonya nih. Ini ordonya berapa sih, kan karena mau dikali, jadi kita juga harus cek ordo ya. Ini ada berapa, ordonya berapa? Ini baris 1, baris 2. Kolomnya 1, 2, berarti ordo 2 kali 2. Yang matriks keduanya baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2, berarti 2 kali 2, 2. Nah, ini mereka udah sama ya. Sama-sama 2, berarti boleh dikalikan. Tapi kalau di sininya udah beda, berarti nggak bisa dikali. Jangan dipaksain ya. Nah, ini tadi A kali P tambah B kali R. Oke, ini untuk yang anggota baris ke-1, kolom ke-1, anggota yang pertama. Terus sekarang lihat yang satu baris ini, ngikutin sama dikaliin kolom yang ke-1 ini juga. Jadi C kali P ditambah D kali R. Gitu. Nah, untuk yang kolom kedua sama ya. Jadi baris yang ke sini juga dikali kolom yang kedua. Tadi kan baris ke-1 dikali kolom ke-1. Terus baris kedua kali juga sama kolom ke-1. Sekarang untuk yang anggota sebelah sini, baris ke-1 dikali kolom kedua. Berarti jadi A kali Q tambah B kali S. Nih. Terus baris keduanya juga dikali sama kolom kedua yang ini. C kali Q tambah D kali S. Ini. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kalikan dulu ya, ini jangan langsung dijumlahin. Kalikan dulu, ini kalikan dulu, baru nanti hasilnya dijumlah. Ya, ingat ya, konsep waktu SD kalau perkalian sama penjumlahan itu yang didahuluin yang mana? Kalau mereka dalam satu kalimat yang sama, yang harus didahuluin ya, yang perkalian dulu gitu ya. Meskipun posisi awalnya dijumlah dulu, tapi tetap harus dikalikan dulu baru dijumlah. Kita perhatikan dulu ini ordonya ya, ingat ya, ordo itu selalu diperhatikan. Ada berapa sih ordonya? Ini baris ke-1, baris kedua 2 ya, baris. Terus kolom 1, kolom 2 kali 2
Terus ini matriks yang kedua, barisnya ada berapa nih? 1, 2, 2. Kolomnya ada berapa? 1. Ini udah cuma sejajar doang, cuma ke bawah doang ya. Jadi 1. Nah ini udah sama ya. So bisa lah nanti kalau udah dikalikan ya, hasilnya itu harus jadi ordo 2 kali 1. Kalau ordonya enggak 2 kali 1, berarti ada kesalahan dalam perhitungannya. Kalikannya 3 dikali A ditambah 4 kali B. Terus 1 kali A tambah 5 kali B. Nah, udah kan? Ini kolomnya karena cuma 1, jadi ya udah aja, nggak ada pengali lagi yang sebelah sininya. Jadi ini udah. Jadi hasilnya 3 kali A, 3A tambah 4 kali B, 4B. 1 kali A tambah 5 kali B, 5B. Oke, kita cek nih hasilnya udah akhir kan, udah nggak ada yang bisa disederhanakan. Nah ini lihat ordonya berapa nih, apa benar 2 kali 1? Nah ini kan baris ke 1, baris kedua, berarti 2. Nih ini kan cuma 1 kolom ya, ini 1 kesatuan ya, ini nggak pisah karena ada penjumlahan, ini 1 anggota gitu ya. Jadi kolomnya cuma 1, jadi 2 kali 1. Nah bener ya. Contoh yang kedua, ini ada 2 matriks ya. Nah ini lihat matriks yang pertama ordonya berapa nih? Ini baris 1, baris 2, berarti ada 2 baris. Kolom 1, kolom 2, berarti ada 2 kolom. Baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2. Oke. Ini udah sama, berarti udah boleh dikalikan. Berarti nanti hasilnya harus jadi ordo 2 kali 2. 3 kali 2. Terus 4 kali 6. Tambah ya. 4 kali 6. Terus 1 kali 2. Tambah 5 kali 6. Jadi segini itu nih ya. Ini kan 1 baris ya, ininya 3 sama 4. Terus ininya bawahnya harus 1 sama 5, 1 sama 5. Jadi pengalinya itu pasti harus sama. Karena dia dikalikan dengan kolom yang pertama. Jadi pasti di sininya sama, ini 2, ini 6. Pasti sama, kalau salah, kalau beda berarti ada yang salah. Terus yang keduanya dikali kolom yang kedua ya. Ini 3 kali 1 tambah 4 kali 7. Terus 1 kali 1 sama tambah 5 kali 7. Ada 20% total ya selama setahun. Total ya. Jadi berapa nih? 20 atau kalau banyak? 3 kali 2 6 tambah 4 kali 6 24. 1 kali 2 tambah 5 kali 6, 3 kali 1 4 kali 7. 1 kali 1 5 kali 7. Di rata-rata banyak. Sekarang di rata-rata jadi 30, 32, ini 31, ini 36. Oke, ini hasilnya. Nah, lihat ordonya, kita cek ya. Kan harusnya menghasilkan ordo 2 kali 2 ya, benar nggak sih? Ordo 2 kali 2. Ini baris ke 1, baris ke 2. Jadi 2 ya. Ini kolom ke 1, kolom ke 2. Berarti kolomnya ada 2. Oke, cocok. Jadi hasilnya ordonya 2 kali 2. Cek dulu, ini ada ordo berapa sih matriks yang pertama.
Ini 1, 2, 3. Berarti ada 3 baris. Kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 4. Matriks yang kedua ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada berapa nih? 1, 2. Nah, ini kan syaratnya harus sama ya. Udah sama. Berarti nanti hasilnya harus jadi 3 kali 2. 7 dikali 8. Tambah 9 kali 3. Tambah 5 kali 1. Tambah 2 kali 4. Terus yang baris keduanya 3 kali 8. 4 kali 3. Terus 8 kali 1. 1 kali 4. Terus baris ketiganya 8 kali 8. 6 kali 3. 4 kali 1. 10 kali 4. Nah, nih, ini kan berarti udah lengkap ya. 7952. 7952. 3481. 3481. 86410. 86410. Nah, pengalinya harus sama karena dikali kolom yang sama ya. Kolom yang pertama 8314. Berarti ini 8314. Udah sama semua ya. Nah, sekarang dikalikan semua ini dengan kolom yang kedua. 7 kali 6 tambah 9 kali 7 tambah 5 kali 0 tambah 2 kali 5. Baris yang kedua 3 kali 6. 4 kali 7. Tambah 8 kali 0. Tambah 1 kali 5. Baris yang ketiga 8 kali 6. 6 kali 7. 4 kali 0. 10 kali 5. Nah, cek lagi, ini kan ada 7952, 7952, 3481, 3481, 86410, 86410. Nah, pengalinya kan kolom yang kedua ya, 6705. 6, semuanya udah 6, 7, 05. Oke, udah cocok semua, baru kita kalikan. 7 kali 8 tambah 9 kali 3 tambah 5 kali 1 tambah 2 kali 4. 3 kali 8 tambah 4 kali 3 tambah 8 kali 1 tambah 1 kali 4.
8 kali 8 tambah 6 kali 3 tambah 4 kali 1 tambah 10 kali 4 7 kali 6 tambah 9 kali 7 tambah 5 kali 0 tambah 2 kali 5 3 kali 6 tambah 4 kali 7 tambah 8 kali 0 tambah 1 kali 5 8 kali 6 tambah 6 kali 7 tambah 4 kali 0 tambah 10 kali 5. Nah, jumlah 96 48 126 105 51. Sorry, ini ada salah 115 ya. Nah, ini kan harus menghasilkan ordo 3 kali 2. Benar nggak sih? Berarti barisnya 3, kolomnya 2. Baris 1, baris 2, baris 3. 3 baris kali kolomnya 1, 2. Ini yang namanya ordo ya. Jadi jangan 3 kali 2 sama dengan 6. Jangan disama-denganin. Bukan operasi hitung perkalian. Bukan ya. Ini ordo. Matriks satuan atau identitas. Jadi matriks satuan itu bisa disebut juga nama lain dari matriks identitas. Identitas itu dilambangkan dengan I. Dan anggotanya itu kalau untuk ordonya 2 kali 2, kalau kayak gini karena 2 kali 2 ya ordonya. Jadi bentuknya itu yang diagonal miring sini dari kiri atas ke bawah secara diagonal itu nilainya 1 dan sisanya itu 0. Jadi nggak ada bilangan lain selain yang 0 sama 1 kalau untuk identitas. Jadi ininya yang diagonalnya sini ini harus 1 dan diagonal yang kanan ini harus 0 gitu. Kalau ordonya 3 kali 3 ya berarti I-nya jadi 1 0 0, ini 0 1 0, ini 0 0 1. Jadi diagonal ininya ini harus 1, sisanya 0 gitu. Ini identitas untuk ordo yang 3 kali 3. Kalau 2 kali 2 yang kayak gini. Oke, jika matriks A, B, C, D dan I 1 0 0 1, maka A dikali I dan I dikali A itu akan sama atau tidak, atau hasilnya bagaimana? Oke, kita coba ya. A, ini kan A, B, C, D. Dikali I-nya 1 0 0 1. Sama dengan A dikali 1 B kali 0. Kalau B kali 0 udah 0 aja ya, nggak usah ditulis. Terus C kali 1 D kali 0 0 juga nggak usah ditulis ya. Terus yang A kali 0 0 nggak usah ditulis. B kali 1 C kali 0 0 nggak usah ditulis, dan D kali 1. Jadi A kali 1 A, C kali 1 C, B kali 1 B, D kali 1 D. Oke, hasilnya ini. Terus yang I kali A berarti identitas dulu. 1 0 0 1 dikali matriks A B C D, berarti jadi 1 kali A 0 kali C, berarti nggak usah tulis ya, 0 0 kali A itu juga 0, nggak usah tulis, 1 kali C
terus 1 kali B, 0 kali D, nggak usah tulis, 0 kali B, 0 juga nggak usah tulis, 1 kali D. Jadi hasilnya A, B, C, D. Oke, jadi apa yang bisa disimpulkan dari kedua perkalian matriks dengan identitas ini? Ya, jadi ini nilainya sama ya, A, B, C, D. Nah, dan sesudah dikalikan dengan identitas, ternyata hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya sebuah matriks dikalikan dengan identitasnya, berarti menghasilkan dirinya sendiri. Jadi A dikali I itu akan sama dengan I dikali A. Jadi kalau kedua matriks dikalikan dengan identitas, berarti hasilnya dirinya sendiri ya. Mau matriksnya itu ordonya berapapun, kalau dikalikan dengan identitas, itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi nggak berubah, tetap dirinya sendiri. Oke? Ya, cukup sekian video kali ini sampai di perkalian matriks identitas. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perkalian matriks ordo 2x2 dan determinan 2x2. Oke, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.